Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to the video explanation of skill for TOEFL preparation. Jadi ini video penjelasan untuk skill yang kedua. Jadi untuk yang skill yang kedua ini adalah choose answer with synonym. Jadi memilih jawaban itu berdasarkan sinonimnya, gitu ya. Nah di sini salah satu contohnya adalah eh, apa? Soal yang seperti ini di sini ada pilihan she always like her book in real estate. Kemudian yang keduanya she began a new job. Kemudian she just bought some real estate dan yang D-nya she bought a real estate agency. Jadi kalau dalam TOEFL itu kita harus mengetahui mungkin secara garis besar untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, jadi di sini yang A ini artinya adalah she always like her book in real estate. Dia selalu menyukai pekerjaannya yang ada di bidang real estate. Kemudian yang B-nya she began a new job. Dia memulai pekerjaan yang baru. Kemudian yang C-nya she just bought some real estate. Dia baru saja membeli real estate. Kemudian yang D-nya she bought a real estate agency. Dia membeli agensi real estate. Nah, di sini pertanyaannya, di sini percakapannya adalah seperti ini. Why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara terlihat gembira? She just start working in a real estate agency. Dia baru saja bekerja, mulai bekerja di agensi real estate. Nah, di sini pengertian dari started working itu adalah she began a new job, gitu ya. Jangan memilih yang ada kata real estate-nya karena itu kemungkinannya tidak sama, gitu ya. Jangan memilih kata yang sama, tetapi cari maksudnya yang sama. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, nah di sini ya, skill yang kedua di sini ada exercise-nya. Jadi misalkan di sini ada 3 pertanyaan gitu ya. Di sini ada transkripnya. Untuk yang pertama ini misalkan multiple choice-nya gini ya. He got a job as bookstore manager. Dia mempunyai pekerjaan sebagai manajer toko buku. Kemudian yang B-nya, the bookstore was not accepting application. Toko buku tersebut tidak menerima application, mungkin job application ya, lamaran pekerjaan. Yang C-nya, he saw a book about how to apply for jobs. Dia melihat buku yang judulnya apply atau tentang bagaimana melamar pekerjaan. Yang D-nya, it was necessary to complete a form. Sangat diwajibkan untuk mengisi formulir. Nah, sedangkan di dalam transkripnya ini yang perempuan berkata, "Did you see the manager about the job in the bookstore?" Apakah kamu melihat manajer di toko buku gitu ya, manajer pekerjaan itu di toko buku? Yes, and I also had to fill out an application. Ya, dan saya juga harus mengisi lamaran pekerjaan, application. Nah, di sini what does the man mean? Apa maksud dari si laki-laki tersebut? Maka di sini kan ada kata fill out an application. Nah, jadi kalau fill out an application artinya kan mengisi formulir application. Ya, berarti di sini yang sinonimnya sama dengan maksud dari pernyataan di sini adalah it was necessary to complete a form, seperti itu ya. Oke, kemudian yang nomor 2 di sini pilihannya adalah if they could leave at noon, ya, jika mereka bisa pergi siang hari gitu ya. Kemudian kalau yang B-nya if it is possible to go by 12, memungkinkan untuk pergi jam 12 katanya. Why they can't leave at noon? Kenapa mereka tidak bisa
pergi pada saat jam 12 gitu ya. If they could leave the room, jika mereka bisa meninggalkan ruangan tersebut. Nah, di sini transkripnya, we're planning to leave for the trip at about 2. Ya. Kemudian, couldn't we leave before noon? Bisakah kita pulang atau bisakah kita meninggalkan ruangan before noon, sebelum jam 12? Nah, di sini jawabannya adalah B ya, if it is possible to go by 12 gitu ya. Jika memungkinkan perginya jam 12. Ini sinonim dari we leave before noon gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 3-nya, kira-kira apa di sini? Di sini, the audience applause for a long time after the performance. Para penonton itu bertepuk tangan for a long time, lama sekali after the performance, setelah penampilannya. Nah, ini maksudnya adalah the people clap on and on after the concert gitu ya. Clap on and on itu pengertiannya sama dengan applause for a long time. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada exercise-nya, coba Anda latih gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan jawabannya ya. Jadi kalau misalkan nomor 1 ya, itu jawabannya adalah yang D. The exam was not very difficult ya. Nah, Anda coba nanti listening-nya didengarkan dulu, kemudian nanti dipilih jawabannya, dan untuk jawabannya nanti Anda cross check ya. Nah, nomor 1 itu yang D, kemudian kalau yang nomor 2 itu yang A, he's not feeling very well. Kemudian yang nomor 3 itu yang A juga, the company was founded about a year ago. Kemudian number 4 itu yang C, the plane arrived on time. Yang number 5 itu C, she'll change clothes quickly and go swimming. Number 6 itu yang D, the houses weren't destroyed. Number 7 itu yang B, the spices are adequate. Number 8 itu yang A, he was lucky to receive a grant for his studies. Number 9 itu yang B, it earned a lot of money. Dan number 10 itu yang D, yaitu there isn't enough money in the Chuck's account. Nah, jadi jawaban yang Anda tulis itu di cross check dengan jawaban yang sudah saya sebutkan. Kalau misalkan 10-10-nya itu sudah betul, berarti Anda sudah bisa pass ke skill yang ketiga. Tetapi kalau misalkan, oh Pak saya baru 5, oh berarti harus memperbanyak lagi mendengarkan contoh yang ada hubungannya dengan sinonim word gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke skill yang ketiga, yaitu avoid similar sounds ya. Artinya, ketika kita mendengarkan soal TOEFL itu kita harus kita harus memilih multiple choice bukan karena suaranya sama atau kata-katanya sama, itu bukan seperti itu. Tapi sekali lagi kita akan lebih berkonsentrasi kepada maksudnya gitu ya. Salah satu contohnya di sini adalah pertanyaan ini ya. Why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bersama kita? Jawabannya di sini, he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen yang baru. Nah, apa di sini maksudnya? The keyword in the last line of the dialogue are searching and apartment. In answer C and D, the word research and church sound like search. So these answers are incorrect. Jangan memilih jawaban karena suaranya sama. In answer A and D, the word department and appointment sound like apartment, gitu ya. Ini juga bukan. So this answer are incorrect. The best answer is therefore answer B. Justru yang tidak ada kata yang tadi disebutkan gitu ya. He was looking for a place to live. Nah, itu
adalah maksud dari ucapan he was searching for a new apartment. Oke, kita lihat di sini di skill yang ketiga, di sini ada key points-nya. Yang pertama, identify keywords in the last line of the dialogue, sama seperti yang skill yang pertama, yaitu kita fokus to the second line. Kemudian poin yang kedua di sini, identify words in the answers that contain similar sound and do not choose these answers. Justru kita nggak boleh memilih jawaban yang sama suaranya dengan apa yang sebelumnya kita dengarkan dari pernyataan-pernyataan short conversation-nya gitu ya. Oke, nah di sini ada catatan in Appendix A there are drills to practice distinguishing similar sounds. You may want to complete these practice drills before trying the following exercise. Nah di sini ada beberapa kata-kata yang hampir sama suaranya. Jadi Anda ya di sini harusnya ada recordingnya ya. Nanti saya akan masukkan di sini untuk recordingnya. Nah ini nih, ya. Ini adalah similar sound-nya. Oke, ya. Nah itu adalah untuk yang skill yang ketiga. Kemudian kita masuk ke exercise yang ketiganya di sini. Oke, number 1 di sini. I heard that Sally just moved. Ya. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Kemudian kata si man-nya, but Sally doesn't have a son. But Sally doesn't have a son. Apa ini maksudnya? Ya ini maksudnya adalah Sally tidak sedikit pun punya uang, katanya gitu ya. Nah di sini jawaban yang lebih tepatnya adalah Sally has no money, gitu ya. Jangan mencari yang hampir sama suaranya, justru itu bakalan salah. Okay, number 2. Did they get the new car they want? No, they lack the money. They lack the money. Nah, they lack the money artinya kurang uang. Berarti they didn't have enough money to buy another car. Number 3. Have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcase. You should call the porter to get the suitcase. Kamu harus memanggil porternya untuk membawakan koper-koper tersebut gitu ya. Nah, di sini berarti they need help carrying their bags. They need help carrying their bags. Itu adalah jawaban yang lebih tepatnya. Oke, selanjutnya adalah exercise. Nah, di sini ada 10 questions gitu ya. Nah, Anda dengarkan untuk setiap soal yang ada di sini, kemudian saya akan sebutkan untuk jawabannya dan nanti Anda cross check seberapa banyak jawaban Anda yang sesuai dengan jawaban yang saya sebutkan ya. So number 1 itu jawabannya C, number 2 jawabannya A, number 3 jawabannya D ya D. He has been traveling back and forth to Boston. Kemudian number 4 itu adalah B ya. He couldn't learn the lesson. Number 5 itu B. Animals are killed by forest fires. Number 6 itu jawabannya C ya. The shoes cost $20. Number 7 itu C. Tom went to biology lab. Number 8 itu D. The letters ought to be delivered at 12. Number 9 itu A. The weather will probably get worse later. Number 10 itu C. If she could help prepare the salad. Nah itu adalah untuk exercise yang ketiganya. Yang dikumpulkan itu adalah exercise 1, 2, 3 ya. Itu yang ada di assignment-nya, di LMS-nya. Sedangkan untuk yang tiap-tiap exercise skill itu nanti di cross check jawaban yang Anda dengan jawaban yang saya sebutkan di video explanation-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, I think that's all for today's meeting. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.